Faisal Basri yaitu ekonom senior di Indonesia. Terang-terangan, buat apa mengkritik Amin Rais? Tidak ada urgensinya, buang-buang tenaga saja. Ya, kemungkinan itu adalah kalimat yang sangat berani sekali ya. Pada waktu acara belak-belakan yang ditayangkan di detik.com, Faisal Basri saat ditanya hal tersebut, seolah-olah Faisal Basri tidak pernah mengkritik Amin Rais. Jawabannya pun sangat mengejutkan, yaitu jika mengkritik Amin Rais, menurut Faisal Basri tidak ada gunanya dan justru malah membuang-buang tenaga. Karena Faisal Basri sekarang adalah konsennya mengkritik pemerintah, bukan oposisi loh ya. Faisal Basri itu bahkan mengutarakan terang-terangan memilih Presiden Joko Widodo dari periode pertama dan juga yang kedua, yaitu tahun 2019. Tetapi sebagai orang yang memilih Presiden Joko Widodo, Faisal Basri merasa bertanggung jawab jika kebijakan Presiden Joko Widodo ada yang salah menurut Pak Faisal Basri. Karena contoh proyek kereta cepat, menurut Faisal Basri ya tidak ada untungnya membangun kereta cepat dan bahkan juga tol laut. Tol laut juga sampai sekarang ini juga mengambang, terlebih tidak dilanjutkan kembali. Iya, Faisal Basri memang akhir-akhir ini sering banget mengkritik pemerintah. Saya sangat suka sekali loh mendengar dari pernyataan-pernyataan Faisal Basri ini, karena sekali mengkritik tetapi dengan ditunjukkan data-datanya, bukan seperti Amin Rais. Amin Rais menurut saya sekedar mengkritik ya, tetapi data-datanya menurut saya lebih detail dari Pak Faisal Basri. Makanya kritikan Faisal Basri tersebut pernah ditanggapi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo pada kala itu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jawaban telak dari Faisal Basri. Buat apa kritik Amin Rais? Buang-buang tenaga saja. Ekonom senior Indef Faisal Basri menepis anggapan dirinya tak bernyali untuk mengkritik berbagai manuver politik seniornya Amin Rais. Untuk diketahui, Faisal adalah orang pertama yang dipercaya menjadi Sekjen PAN di bawah kendali tokoh reformasi itu. Sebagai pengamat dan intelektual, dia mengatakan tugas utamanya adalah memastikan yang berkuasa menjalankan pemerintahan dengan benar. Selama ini, dia cuma mengkritik para pejabat publik dan mereka yang berkuasa dalam membuat kebijakan agar pengelola pemerintahan dengan benar. Kalau Pak Amin Rais tak masuk hitungan, buat apa mengkritik dia? Apa urgensinya buat bangsa ini? Buang-buang tenaga saja, kata Faisal dalam program belak-belakan yang tayang di detik.com pada Senin 1 November 2021. Ia mengungkapkan sejumlah pendiri PAN beberapa tahun lalu sempat berkumpul untuk membuka surat terbuka mengkritik Amin Rais dalam acara mengelola partai. Tapi dia tegas menolak ikut serta karena menilai langkah semacam itu tak akan memberikan efek kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Sekalipun demikian, Master Ekonomi lulusan Vanderbilt University Amerika Serikat itu memperkirakan Partai Umat yang baru dibentuk Amin Rais untuk mengikuti pemilu 2024 tak akan besar, sebab segmen masyarakat pemilih yang dibidiknya adalah mereka yang sebelumnya menjadi basis masa PAN, yakni Muhammadiyah. Demikian juga langkah Anies Mata dan Fahri Hamzah yang mendirikan Partai Gelora. Basis masanya adalah mereka yang sebelumnya memilih PKS. Sejarah menunjukkan partai sempalan itu tak akan pernah besar, sebab membangun partai itu idealnya tidak dilandasi oleh kekecewaan atau kebencian, sindir Faisal Basri. Dalam sejumlah kasus, ia melanjutkan, sejumlah tokoh pendiri partai sekedar meraih suara agar anak cucu dan menantu menjadi anggota DPR. Syukur bila kemudian dilirik masuk pemerintahan dengan menjadi menteri. Kalau cuma tujuannya, ya sama sekali tidak menambah kebaikan bagi bangsa ini. Tapi semua itu hak mereka yang mendirikan partai, ujarnya. Faisal Basri menegaskan, sejauh ini hubungan pribadinya dengan Amin Rais dan keluarganya baik-baik saja. Indikasinya, kata dia, pada 2014, Amin Rais dan Sekjen PAN, Catur Sabto Edi, pernah berkunjung ke rumahnya. Dia pun bila bertemu putra-putri Amin Rais selalu menitipkan salam.
Diketahui sebelumnya, politikus senior Amin Rais memberikan komentarnya kondisi politik negara ini dan mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Amin Rais mengatakan, Indonesia hakikatnya sudah menjadi republik mafia. Hal itu dilontarkan mantan ketua MPR itu dalam akun YouTube Amin Rais Official pada Sabtu 13 Maret 2021. Menurut Amin, hampir segala bidang kehidupan bangsa sudah dicengkeram oleh para mafia. Ada mafia beras, mafia daging, mafia gula, mafia pupuk, mafia terigu, mafia cabai, mafia bawang, mafia minyak, mafia obat-obatan, mafia gas, mafia pajak, bahkan mafia olahraga pengatur skor, ujar Amin Rais. Seperti dikutip pikiranrakyat.com pada Minggu 14 Maret 2021. Dia berpendapat yang paling berat dan berbahaya adalah mafia hukum. Karena itulah Pak SBY pernah mencoba memberantas mafia hukum dengan diterbitkannya Kepres nomor 37 tahun 2009 tentang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, ujar Amin Rais. Mantan politisi senior Partai Amanat Nasional PAN itu juga menyebutkan Satgas Pemberantasan Mafia itu bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Ombudsman, Polri, Kejagung, KPK, dan PPATK. Menurut Amin Rais, pembentukan Satgas Mafia itu sangat bersinar di masa itu, namun 2 tahun kemudian dibubarkan. Tetapi 2 tahun kemudian, innalillahi, Satgas yang awalnya bersinar itu dinyatakan bubar, tidak perlu diteruskan, kata dia. Amin mengatakan, dibubarkannya Satgas Mafia membuat para cukong Taipan merasa gembira dan bahagia. Mengapa? Karena ternyata kekuatan MTF, mafia Taipan Cukong, itu lebih besar dan lebih menentukan daripada kekuasaan negara, katanya. Di zaman Jokowi, keperkasaan MTC itu makin tak terbendung karena keakraban Jakarta-Beijing yang semakin kuat dan kokoh, ujar Amin Rais. Diketahui juga kritik politikus senior Amin Rais kepada pemerintahan Jokowi tidak pernah surut. Yang terbaru ini adalah kecurigaan lelaki kelahiran 26 April 1944 itu yang menyebutkan ada skenario memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. Yang paling berbahaya adalah ada yang betul-betul luar biasa skenario dan backup politik serta keuangannya itu supaya nanti presiden kita Pak Jokowi bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD, tapi juga lembaga tinggi negara lain. Kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim, katanya yang disiarkan melalui tayangan video. Pernyataan pendiri Partai Amanat Nasional ini langsung menuai tanggapan berbagai pihak termasuk Presiden Jokowi sendiri yang menyatakan tidak berminat menjadi presiden 3 periode. Pernyataan mantan ketua MPR ini bukan yang pertama menyangkut Jokowi. Jauh sebelumnya, Amin Rais bahkan pernah menyatakan bahwa di era Jokowi telah menjadi politik belah bambu, yaitu demokrasi yang memihak salah satu kelompok dan menjatuhkan kelompok yang lain. Jokowi juga dinilai bermental koncoisme atau hanya mementingkan kelompoknya saja. Tidak berlebihan bila saya katakan hasil pembangunan politik di masa Pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kecurigaan dan ketakutan terhadap umat Islam yang kritis dan korektif terhadap rezim begitu jelas kita rasakan. Kriminalisasi dan demonisasi dan persekusi terhadap para ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar telah menjadi rahasia umum, katanya pada Agustus tahun lalu. Pendiri Partai Umat ini juga dengan suara yang tak kalah garang meminta Jokowi mengendalikan situasi pasca bentrokan antara polisi dan FPI. Mas Jokowi, ini imbauan saya kepada Anda. Tolong Anda kendalikan, karena semua itu insiden bentrokan bermuara kepada saudara Jokowi, katanya lagi-lagi yang disampaikan dari kanal YouTube Amin Rais. Amin khawatir jika keadaan tidak dikendalikan, maka Indonesia akan seperti negara-negara Islam di dunia yang banyak menghadapi konflik. Karena kalau sudah lepas kendali, saya khawatir apa yang ada di Sudan, Suriah, Irak, Yaman, dan seantero negeri ini yang karena kesaliman rezimnya itu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ujarnya Amin Rais.